Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Haulahuddin, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Syariah, dan yang saya banggakan rekan-rekan Ekonomi Syariah kelas 3A. Baik, saya selaku moderator akan bawakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga dan jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk mengawali presentasi kita pada kesempatan ini, mari kita buka dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Afifah Azkia. Kepada Saudari Afifah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada waktu tertentu, dan pada harga tertentu. Sama dengan permintaan, teori penawaran juga dikenal dengan apa yang dinamakan jumlah barang yang ditawarkan dan penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, teori penawaran Islam. Produksi Islami dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan. Artinya, ia tidak boleh mengakibatkan hutan menjadi gundul yang mengakibatkan banjir dan longsor, menimbulkan polusi di atas ambang batas aman bagi kesehatan. Produksi Islami juga haram menghasilkan produk-produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan, baik itu rusaknya kesehatan, moral, dan kepribadian. Aturan etika dan moral yang membatasi kegiatan produksi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Seperti halnya pada permintaan yang diturunkan dari fungsi konsumsi, maka teori penawaran hakikatnya adalah derivasi dari perilaku individu-individu perusahaan dalam menganalisis biayanya. Sebagai contoh, apabila suatu proses produksi menghasilkan polusi, maka biaya lingkungan dan sosial tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi sehingga ongkos meningkat dan penawaran akan berkurang. Selanjutnya, faktor-faktor penawaran dalam ekonomi Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran menurut ekonomi konvensional adalah sebagai berikut. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang-barang lain. 3. Biaya produksi. 4. Tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. 5. Teknologi yang digunakan. Nilai tawar dalam Islam didasarkan pada satu maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. 2. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Afifah Azkia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Saudari Vina Nisrina. Kepada Vina Nisrina, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Afifah. Dalam ekonomi Islam diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu 1. Mafsadat, 2. Gharar, 3. Maisir dan transaksi, 4. Riba. Mafsadah, gharar, dan maisir sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan atau negatif externalities sebagai akibat yang melekat dari suatu aktivitas produksi yang hanya memperhatikan keuntungan semata. Hukum penawaran dalam ekonomi Islam. Perbedaan mendasar antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional yaitu
Menurut ekonomi konvensional, penekanannya pada harga. Jika harga tinggi, maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penekanannya pada faedah, kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang. Sedangkan harga acuan utama dalam ekonomi Islam, tapi sisi religiusnya yang menjadi patokan utama, di mana kehalalan lebih diutamakan daripada harga murah. Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan detail spesifikasinya. Bagaimana kondisi barangnya, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya. Kurva penawaran. Kurva penawaran. Jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga meningkat. Kurva ini mempunyai kemiringan positif, artinya arah kurva penawaran memiliki kemiringan dari kiri bawah ke kanan atas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada finalis Rina yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pembahasan materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Menyambung kata dari finalis Rina, pergeseran kurva penawaran. Sesuai hukum penawaran, maka kurva penawaran bergerak sejajar ke kanan dan ke kiri, tergantung faktor apa yang mempengaruhinya. Pergerakan kurva penawaran dapat disebabkan oleh faktor seperti harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, dan yang lainnya. Misalkan ditemukan teknologi terbaru yang menyebabkan produksi lebih banyak dan efisien, maka terjadi pergeseran ke arah kanan, dan bila teknologi menurun, maka kurva akan bergeser ke arah kiri. Seperti kurva atau gambar yang ada di samping tersebut. Baik, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, untuk acara selanjutnya, sebelum ditutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan materi ini. Baik, kesimpulan dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa pengertian dari penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah jumlah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sedangkan keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai falah. Dalam ekonomi Islam diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu mafsadah, gharar, maisir, dan transaksi riba. Mafsadah, gharar, dan maisir itu sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan atau negatif externalities sebagai akibat yang melekat dari suatu aktivitas produksi yang hanya memperhatikan keuntungan semata. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengakhiri presentasi kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Syarifuddin selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.